Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Mehmet, perkenalkan kami dari kelompok 11 Bahasa Indonesia Hubungan Internasional kelas B dengan anggota saya sendiri Putik Surgawi dengan NIM F1 F020045, Dimas Tria Firmansyah dengan NIM F1 F020062, dan Dewi Ayu Nurul Oma dengan NIM F1 F020075. Izin menyampaikan terkait garis besar dari artikel kelompok kami yang berjudul Analisis Kecenderungan Masyarakat Indonesia untuk Melakukan Belanja Melalui Platform Online di Berbagai Kalangan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak perubahan di setiap aspek kehidupan manusia. Salah satu yang paling dirasakan adalah hadirnya internet yang mampu menjadikan dunia seolah dalam satu genggaman. Penggunaan internet yang semakin populer di kalangan masyarakat membuat banyak produsen barang mengalihkan bisnisnya melalui internet agar lebih mudah untuk menjangkau semua kalangan. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat bagaimana belanja online semakin menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Tidak hanya bagi anak muda, para orang tua pun sudah mengenal metode belanja menggunakan platform online ini. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, sehingga membuat belanja online semakin digemari. Jadi kita akan menganalisis dengan urgensi, kebaruan, dan solusinya. Next. Urgensi topik ini sendiri yang pertama, banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih platform online untuk berbelanja, sedangkan beberapa dari mereka masih belum memahami prosedur belanja online dengan baik sehingga akan berdampak pada produsen barang maupun kurir. Hal ini dapat kita lihat dalam pemberitaan akhir-akhir ini, di mana banyak terjadi keributan antara konsumen dan kurir atau pengantar barang gitu. Para konsumen yang didominasi oleh ibu rumah tangga ini tidak mau membayar barang yang telah mereka pesan dengan sistem COD atau cash on delivery, karena mereka menganggap barang yang diterima itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal inilah yang disebabkan karena kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang belanja online. Dan apabila hal ini terus terjadi, maka akan menimbulkan dampak buruk baik bagi penjual maupun kurir yang tugasnya hanya untuk mengantar barang. Yang kedua yaitu kecenderungan masyarakat untuk berbelanja online akan berdampak pada gaya hidup yang konsumtif. Karena belanja online ini kan banyak sekali memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang pertama karena banyaknya diskon atau promo, lalu juga kemudahan dalam memesan barang, sehingga mereka hanya perlu membuka handphone dan barang akan diantar sampai ke tujuan gitu. Dan kemudahan inilah yang akan membuat masyarakat semakin ketagihan untuk berbelanja dan akibatnya akan membuat gaya hidup mereka semakin konsumtif yang akan berdampak buruk. Next. Ya, silahkan akan dibacakan oleh Dewi. Terima kasih sebelumnya Putik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebaruan. Pandemi telah merubah gaya hidup kita khususnya dalam berbelanja. Banyak orang yang merubah sistem belanjanya dari offline menjadi online karena dinilai lebih aman, mudah, dan simpel. Selain itu, berbelanja online juga dapat menghindari kerumunan dan menerapkan kebijakan social distancing. Kebiasaan berbelanja online menjadi marak sejak pemerintah melockdown beberapa pusat perbelanjaan. Menurut kelompok kami, judul artikel yang kami ajukan ini bersifat aktual, karena masih jarang sekali penelitian yang mengangkat judul mengenai berbelanja online. Terlebih kegiatan berbelanja online ini telah dilakukan oleh semua kalangan di masyarakat dan marak diperbincangkan. Menurut laporan perusahaan teknologi periklanan, Criteo, ada sebanyak 49% konsumen belanja online di Indonesia yang mengunduh aplikasi belanja online untuk pertama kali maupun sebagai aplikasi tambahan. Beberapa platform belanja online di Indonesia telah menggunakan beberapa strategi untuk mengembangkan usahanya, seperti diskon besar-besaran, gratis ongkos kirim, hingga penawaran harga Rp1. Banyak perilaku masyarakat yang mengubah
berubah perilakunya menjadi hedonisme dan konsumtif. Masyarakat membeli suatu produk bukan lagi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi hanya untuk mengikuti tren, gengsi, dan prestisi. Kehidupan hedonisme yang dilakukan oleh masyarakat tanpa diimbangi oleh pendapatan yang berlebih akan mendorong masyarakat untuk berhutang, menipu, atau bahkan kegiatan kriminal lainnya. Kemudian itu ada 4 kebaruan dari artikel yang kami angkat, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu banyak orang yang merubah sistem belanjanya dari offline menjadi online karena dinilai lebih aman, mudah, dan simpel. Yang kedua, judul yang kami ajukan ini bersifat aktual karena masih jarang sekali penelitian yang mengangkat judul mengenai belanja online. Yang ketiga, kegiatan belanja online telah dilakukan oleh semua kalangan di masyarakat dan sedang marak diperbincangkan. Yang keempat, perilaku masyarakat telah berubah menjadi hedonisme dan konsumtif sejak menggunakan platform belanja online. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi urgensi-urgensi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih untuk melakukan belanja online, padahal mereka masih belum mengetahui mengenai sistem-sistem dan prosedur dari belanja online itu sendiri. Nah, solusi yang dapat mungkin kita lakukan yaitu memberikan edukasi atau penjelasan yang secara spesifik dan rinci mengenai belanja online itu sendiri, dan edukasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mungkin oleh influencer, oleh artis, oleh kita para mahasiswa, oleh orang tua, dan lain sebagainya. Nah, dalam memberikan edukasi ini, kita seharusnya menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan kekurangan dari belanja online itu sendiri. Yang dimana belanja online itu kelebihannya seperti yang sudah disebutkan tadi, lebih praktis, lebih mudah, tidak repot, murah, dan lain sebagainya. Namun kita juga harus menjelaskan juga mengenai kekurangan-kekurangan dari belanja online itu sendiri, seperti adanya kemungkinan untuk ditipu, untuk rumitnya proses transaksi untuk pembayaran, lalu kualitas barang yang terkadang tidak sesuai, dan mungkin menimbulkan perilaku konsumtif dan keamanan transaksi yang mungkin masih kurang terjamin. Lalu setelah menjelaskan mengenai seluk-beluk dan kelebihan kekurangan belanja online, kita harus juga memberikan penjelasan mengenai cara melakukan transaksi pembayaran dengan aman dan juga sistem-sistem belanja online seperti COD atau m-banking, transfer, kartu kredit, cicilan, dan lain sebagainya. Nah, mengingat banyaknya konsumen belanja online yang istilahnya baru saja terjun ke dalam belanja online ini, maka sangat perlu diadakan banyak edukasi-edukasi seperti ini untuk mencegah hal-hal yang mungkin dapat merugikan banyak pihak. Lalu terkait dengan urgensi yang selanjutnya mengenai kecenderungan masyarakat untuk melakukan belanja online sehingga masyarakat bersifat konsumtif, solusi yang mungkin dapat kita lakukan yaitu yang pertama, jangan mudah untuk tergiur dengan program-program atau event-event yang diselenggarakan oleh situs-situs belanja online tersebut. Karena situs-situs belanja online tersebut mengadakan seperti event-event atau program-program tersebut seperti flash sale, diskon bulanan, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Mereka menjual barang-barang dengan harga yang sangat murah dan jauh dari harga normal, sehingga patut dipertanyakan apakah kualitas barang tersebut baik, ataukah kita ditipu, dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus dapat menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan, yang dimana kebutuhan itu merupakan sesuatu hal yang harus segera kita penuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak harus segera kita penuhi. Yang dimana belanja online ini sebaiknya kita harus menentukan dulu prioritas kebutuhan dan keinginan kita.
belilah sekiranya barang-barang yang kita butuhkan saja, dan sebisa mungkin menghindari untuk membeli barang-barang yang kita inginkan namun tidak kita butuhkan. Mungkin sekian solusi-solusi yang dapat disampaikan, dan sekian pula presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.